Shalom, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mak Lina Wijaya di ruangan Lina Wijaya 7. Nah, teman-teman, apa kabarnya hari ini? Pagi, siang, sore, malam. Tiba saatnya duduk-duduk, habiskan waktu berkualitasmu bersama keluarga, makan malam bersama, atau mungkin kamu bisa mengikuti ruangan-ruangan live, tentu saja yang berkualitas dan bebas penyesatan. Nah, thank you teman-teman yang sudah ada di dalam ruangan. Yang sedang berjalan menuju ruangan juga bergegas, silahkan. Terima kasih sekali lagi. Buat kalian yang selalu mendukung pelayanan Mak juga terima kasih. Mau tap layarnya, mau share live-nya, itu sangat berarti buat saya agar ruangan ini bisa tetap berkembang. Mengingat sejarah sejarah ruangan 1, ruangan 2 itu sudah tidak ada akibat perbuatan-perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab. Maka kembali dari awal, setiap ruangan Lina Wijaya membutuhkan support dari teman-teman. Sekiranya teman-teman tidak keberatan, silahkan share live-nya, tap-tap layarnya. Terima kasih ya sekali lagi. Bagi yang ingin berbagian, lakukanlah karena ada kasih, ada sukacita, dan ada damai sejahtera. Jadi jangan karena sesuatu yang sifatnya ingin mencuri kemuliaan Allah. Tuhan kita sangat mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, terima kasih sekali lagi teman-teman. Apapun itu yang kalian lakukan, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Apa yang kita tabur itulah yang kelak yang akan kita tuai. Thank you ya teman-teman ya. Shalom Mak, shalom Jefet. Acaranya apa nih Albert? Nggak ada acara. Udah pada makan malam belum? Udah pukul 18.55 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, kita ngobrol-ngobrol aja. Kok emak sih? Iya emang emak, kan masih muda. Siapa bilang saya masih muda? Iya, hahaha, tak kenal maka tak sayang ya. Tapi puji Tuhan, menjadi tua itu pasti, tapi terlihat muda itu pilihan. Karena angka tidak bisa dipungkiri teman-teman ya. Namun bersyukurlah, bersukacitalah kita masih diberi kesehatan, diberi nafas kehidupan, dan diberi kemanfaatan bagi orang lain. Itu yang lebih penting. Nah itu dia teman-teman ya. Thank you Kang Trinor, thank you yang sudah berbagian ya. Saya kalau kadang jarang mengucapkan terima kasih, mohon maaf teman-teman ya, karena Mak itu kadang nggak terfokus ke pemberian. Jadi kan kadang biasa orang bisa sempet-sempetnya sampai ngerekam atau apa, Mak nggak pernah ngerti kayak gitu, nggak sempet, waktunya nggak sempet buat begitu teman-teman. Thank you. Hari ini kita mau ngapain? Kita nggak perlu ngapa-ngapain lah, nggak riuh apa tiap hari berdebat aja tentang hal-hal yang tidak penting. Lebih baik kita kembalikan konsen kita, fokus kita itu untuk memberitakan keselamatan. Memang ada tingkat urgensi ketika penyesat bidat Wanes ini ya semakin masif dan merajalela. Ada tingkat urgensi tersendiri. Tetapi ketahuilah teman-teman bahwa setiap antikristus itu sebenarnya berperkara langsung dengan Sang Kristus. Kenapa? Karena setiap kita memiliki keterbatasan. Udah soleha aja ya Mbak. Terlihat ya, perhatikan. Terlihat soleh itu teman-teman bisa disetting, itu pasti ya. Tetapi sungguh-sungguh menjadi soleh itu adalah pilihan. Karena munculnya dari dalam hati. Nah itu dia, kalau cuma sekedar terlihat sih banyak orang yang tertutup dari ujung rambut sampai ujung kaki seolah-olah aja sih. Namun pada faktanya tidak juga seperti itu. Karena itu ada juga orang terlihat sepertinya ya dia punya tattoo mungkin begitu banyak di sekujur tubuh ya. Bisa jadi karena kekurangan pengetahuan dia tentang kebenaran firman-Nya. Namun dibalik semua itu dia memiliki perangai, memiliki karakter, memiliki tabiat yang jauh lebih santun, jauh lebih beradab. Ntar ya si Caca mah kumat kalau udah maknya gini sini dia mau ikut-ikut. Keluar sana, keluar. Nakal kamu nih. Si Caca mah nakal. Nah, Mak, teman-teman mungkin bingung, Mak pakai baju. Ya, ini peninggalan zaman dulu, teman-teman. Baju-baju gamis, nih kan sampai sini nih payet-payetnya nih. Nih, baju-baju gamis, kerudung-kerudung gini, peninggalan masa lalu, teman-teman. Kalau nggak dipakai kan mubazir, sayang, dibuang. Barangnya mahal, saya beli tempo hari ya, jadi daster aja deh. Jadi daster. Suruh live
aja Cacanya udah sering ngegangguin mamanya nge-live Mas Caca mah. Banget. Iya bagus. Ini boleh ya lah ya Ria ya. Mau Ria sebentar mau pamer. Ini harganya 700.000 teman-teman mak beli. Desainer ini rancangan dari Sebastian Gunawan. Ada 3 warna, ada pink, ada Tosca, satunya apa deng ya lupa dah sampai mak. Oh ini coklat. Nah ada tuh coklat ya baru ingat dah mak. Jadi dia ada 3 ini rancangan Sebastian Gunawan. Jadi 7 kali 3 ya 2,1 gitulah waktu beli. Boleh kan Ria kan? Ada kok ada labelnya di sini Sebastian Gunawan sebelah mana ya. Nah, jadi kalau teman-teman bilang bagus ya memang bagus, perancangnya juga terkenal. Nah, demikian teman-teman. Dan sayang dibuang, sayang dijadikan taplakan, makanya tetap mau pakai. Itulah mau bilang kalau Mas sehari pakai sehari enggak itu untuk mengedukasi bahwa fashion itu memang bisa digunakan oleh siapapun. Ya, kalau Anda merasa ada nilai sakral silahkan. Kalau Anda merasa hanya sebatas fashion juga silahkan. Karena tidak ada peraturan atau perundang-undang yang mengatur tentang penggunaan penutup kepala ini. Nah, demikian teman-teman. Iya, berarti peninggalan masa lalunya begitu banyak kebaikan. Bukan kebaikan tapi kemanfaatan ya. Banyak. Itu saya punya sajadah premium yang tebel itu, yang semi-semi busa, itu bisa buat alas buat duduk ke di lantai, teman-teman. Kalau kupas-kupas bawang atau jadi kemanfaatan lebih pada kemanfaatan. Kalau kebaikan sih walau-walam belum tentu baik ya. Kadang-kadang kalau orang tidak merasa membutuhkan juga dianggap tidak baik, tapi kalau manfaat jelas ada. Nah, demikian teman-teman. Naiki Akulina, naiki nah adabnya kelihatan nih Islam satu ini. Pakailah adabnya. Kalau mau silaturahim ke rumah orang, ke tempat orang tuh pakai adab. Assalamualaikum. Kulo nuwun, sampurasun, permisi, shalom, apapun selamat malam. Nih jangan naikin aku lina, bahasanya udah nggak bener. Naikin, bini lu mana minta dinaikin sama gua? Aduh, kacau dah. Bagus buat contoh yang muslimah, masa kalah sama yang Kristen pakai hijab. Ya itu kembali kepada kalian ya, karena kalaupun kalian bilang itu kewajiban, faktanya banyak yang tidak mau menggunakan. Artinya kewajiban yang lemah yang bisa ditentang. Dari kemarin si siapa namanya si Al itu udah masuk ketik dulu di bawah, saya janji beradab baru saya naikkan. Kalau enggak ngapain. Makan guk-guk haram nggak? Saya nggak makan guk-guk soalnya. Tapi kalau pertanyaannya haram nggak ada yang haram sih, makan aja kalau memang bisa dimakan. Ya begitu teman-teman. Mak Lina mau tanya apakah pendeta Andre itu oneness? Tanya langsung ke orangnya aja. Mak nggak tahu. Mak pernah nanya tapi dia mengatakan tidak. Tapi kalau masih ada kecurigaan atau apa ya silahkan tanyakan langsung. Mak kan bukan jubirnya beliau. Aku tebak ya paling di bawah 40 lebih teman-teman. Ya lebih. Ini saya kasih clue. Anak sulung saya aja udah 28 tahun umurnya. Ya itu dia. Jadi kalau kamu cuman umur 20, 25, 28, 30, udahlah. Anak angkat saya yang pertama itu kakaknya paling tua itu udah 30 mau 33 deh umurnya. Aduh. Ya, Batman itu bukannya bertobat malah makin tersesat, sudah mulai disomasi orang sini sana ya karena penipuannya. Makan bangkai pun haram. Memangnya ayam yang kamu beli itu bukan bangkai kah? Emang kamu makan ayam hidup-hidup jadi bangkai lah ayammu itu? Emang kamu makan kambing itu ndak bangkai kah? Bangkai lah dia, disembelih, dipotong. Masa kamu makan kambing hidup-hidup? Makanya kalau bertutur yang bener lah. Joda ndak sekolah orang ini. Ayo dong tulis. Saya janji beradab. Atau kamu tulis, saya muslim beradab. Nah gitu. Tunjukkanlah
adabmu bahwa kamu berasal dari keyakinan yang katanya rahmatan lil alamin. Iya, giginya memang somplak. Aslinya memang somplak, teman-teman. Rongak kalau orang Pontianak bilang. Ikan juga bangkai. Iyalah, semua yang kamu makan tuh bangkai lah. Mana ada nggak bangkai? Masa kamu makan dia hidup-hidup? Bodoh-bodoh. Kok pakai jilbab dari ortodok ya? Ketawa dulu, bodoh-bodoh. Woi, naik, gantiin mak ngomong dulu, cop-cop di sini. Mak, mak mau cari minyak kayu putih dulu. Cepatlah. Nah, daripada si al ilul. Jangan naikin si al bikin kacau. Enggak, mak akan naikin, tapi dia harus berani tulis saya muslim beradab. Nah, gitu. Kalau dia enggak tulis, enggak akan dinaikkan. Kalau dia berani tulis, kita buktikan dia benar-benar beradab atau enggak. Kalau dia enggak berani tulis, enggak usah dinaikin. Ya. Shalom. Shalom alaikum. Selamat malam. Kumaha. Kayak mau cosplay, mau tanya ya. Ayo dong, kata si Al. Al, kau tulislah saya muslim beradab gitu. Saya naikkan kamu tuh, mumpung ada Mozart. Kamu battle lah sama Mozart. Kau tanya lah apa yang mau kau tanya. Dari A sampai Z. Tak usah open cam. Bodoh amat. Kalian cuma mau melihat kegantengan dia ya. Nanti setelah dia terlihat kegantengannya, kalian tidak bisa tidur lagi 1001 malam. Saya yang repot. Ya teman-teman ya. Silakan. Mozart, kamu kemana disalamin terus dia pasti anak ini sambil main game nih. Ciloko ngono. Mana si Al tadi? Kaburkan dia kan? Memang lah. Teman-teman, makin kesini makin banyak berita-berita yang aneh-aneh ya teman-teman ya. Yang mau ngobrol silakan aja naik. Woi, si Mozart kemana aja? Iya, Mak. Gimana, Mak? Kamu sudah umurmu sudah 50-an kah, Mozart? Masih 17 aku. Ada yang tanya di bawah tuh, kamu bikin orang termozat-mozat. Masih pucuk daun hijau. Oh, masih ya masih bocah ingusan teman-teman. Yang ingusnya masih turun naik tuh loh. Jangan diganggu ya. Dia masih belum mengenal kejamnya dunia. Wale. Suaranya kayak udah tuwir. Nah, itu makanya jangan terkecoh dengan modulasi teman-teman ya. Apalagi kalau gitu beli soundcard lah Mozart biar suaramu lebih gimana gitu. Tentang biji sesawi itu gimana ya artinya, Mozart kamu mau bantu jelaskan kah? Maksudnya biji sesawi apa? Biji sesawi kan biji yang paling kecil ya. Ningsih maksudnya apa? Kamu tanya, kamu naiklah Ningsih ke atas, kamu tanya lah ngobrol. Jarang-jarang saya kasih kalian ruangan bebas nih. Saya malas bernarasi hari ini, karena bagi saya kebenaran tetaplah kebenaran. Sedangkan para bidatuanes itu sama seperti orang yang membungkus api dengan kertas. Artinya membuat satu kebohongan publik yang tiada habis-habisnya tentang kebenaran firman itu sendiri. Nah, ada satu masa itu akan bubar dengan sendirinya. Karena api kalau dibungkus dengan kertas, lambat laun kertas itu akan api itu akan menghabisi kertas tersebut. Sehingga semua pengajaran sesat, semua kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh bidatuanes itu terbongkar. Termasuk manipulasi publik yang dilakukan oleh oknum-oknumnya. Demikian teman-teman. Aduh, disembelih. Orang kalau sudah bangkai ya bangkai aja, mau pakai doa jampi-jampi. Ndak ada patokan itu mah, itu sekedar klaim aja. Ndak penting. Ternyata masih belia. Selamat malam Pak Apollo, turun Mozartnya. Selamat malam. Kok turun Mozart? Enggak tahu dia. Gimana Ya, Pak shalom. Apollo disampaikan? Ya. Ya, selamat malam dulu kepada sahabat-sahabat di bawah yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan kita berjumpa di layar ini. Karena itu mari kita berpegang sajalah kepada kebenaran. Kita kembali kepada Alkitab. Apa yang dikatakan oleh Alkitab itu yang kita
patuhi, itu yang kita turuti. Kita tunduk. Setinggi apapun ilmu pengetahuan kita, sehebat apapun kita, masih di atasnya adalah Alkitab, firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang saya maksudkan adalah Kejadian sampai Wahyu. Berapa kitab? Ada 66 kitab yang terdiri dari 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru yang kita pegang sampai sekarang, sesuai dengan kanon yang telah dikanonkan oleh Bapak-Bapak Gereja. Makasih. Ya, thank you Pak Pendeta. Perhatikan teman-teman. Ya. Silakan sih, selamat malam. Ada yang mau ditanya, mumpung ada Pak Pendeta. Selamat malam semua, Bapak Pendeta. Malam, malam, Ibu. Iya, di sini saya mau tanya tentang perumpamaan Yesus yang mau menyampaikan perumpamaan tentang biji sesawi itu. Biji Kan sesawi. itu bisa. Iya, itu kan benihnya kecil ya, Pak. Ya, Tapi kok di sini dikatakan tumbuh menjadi besar. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Itu gimana Iya. ya, Pak? Itu perumpamaan tentang iman yang besar ya, Bu ya. Oh, itu ya. Ya, jadi saya ceritakan dulu bahwa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan biji sesawi itu karena biji sesawi itu sangat kecil. Mungkin dia sebesar biji cabai atau lebih kecil dari itu. Nah, cara orang ya dulu cara orang Israel menanam biji sesawi itu, Ibu tahu nggak caranya? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Belum tahu. Ya. Apalagi di padang pasir. Jadi cara menanam biji sesawi itu diambil batu besar. Ya. Terus kemudian ditaruh di bawah batu itu. Ditaruh dia di bawah batu, lalu kemudian lama kelamaan batu ini akan ditindih terus oleh pasir karena di bawah angin sampai nanti batu itu sampai ke dalam, ketemulah sampai ke tanah atau yang ada airnya. Nah, biji sesawi ini mulai dia menemukan air, di situ mulai dia tumbuhkan akar-akarnya. Semakin lama dia naik, semakin lama dia naik, semakin lama semakin lama, akhirnya dia naik. Jadi menjadi tumbuh, menjadi pohon yang besar di mana burung-burung bisa bertengger atau bernaung di atasnya. Nah, Tuhan Yesus memberikan contoh perumpamaan iman seperti itu. Bahwa iman itu kalau ada tekanan, semakin ditekan, semakin dia berakar, semakin dia menemukan aliran air. Yesus mengatakan, aku adalah air kehidupan. Betul ya? Jadi semakin menemukan air kehidupan, iman akan semakin tumbuh. Semakin lama, sekalipun ada tekanan, dia semakin naik, iman tumbuh, semakin naik, dan akhirnya tekanan itu hilang dengan sendirinya, terguling dengan sendirinya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, jika kamu memiliki iman sebiji sesawi, katakan kepada gunung ini, pindahlah dari sana, dia akan pindah. Dan itu ada sejarahnya loh. Pernah nggak gunung pindah? Pernah. Dengan orang-orang di Mesir itu, makanya ada ada gereja di bawah tanah itu, yang itu ada di video di YouTube juga ada. Dan ada teman saya pendeta juga pernah ke sana, ke daerah itu dulu adalah tempat pembuangan sampah. Ya. Jadi ada hamba Tuhan berdoa karena ditantang imannya, pada sejarahnya begitu. Berdoa, lalu kemudian ada gunung yang betul pindah, dan itu menjadi gereja yang besar itu sekarang. Itu sejarahnya begitu. Jadi bukan cuma iman Kristen itu bukan cuma konsep saja gitu loh. Gitu ya, Bu ya? Iya. Dapat dimengerti, Bu ya? Iya, dapat. Tadi itu tentang iman ya, iman ya. Iya, tentang iman. Perumpamaan imannya kecil, semakin lama dia semakin tumbuh besar. Walaupun ada tekanan. Kita ini kan banyak tekanan juga kan? Dari luar. Iya. Tekanan kekristenan itu sangat luar. Sangat luar biasa. Dari luar biasa, dari dalam pun juga luar biasa.
Iya. Jadi jangan kita berpikir ketika ada tekanan itu kita berpikir Tuhan tidak bersama dengan kita. Enggak, justru Tuhan sedang ada bersama dengan kita di tekanan-tekanan yang kita alami itu. Dan setelah kita menang dalam tekanan itu, kita akhirnya bersyukur kan? Sangat bersyukur. Ada satu kesaksian teman saya, anak pendeta. Beberapa waktu, sebulan yang lalu, dia telepon video call. Dia bilang, Pak Pendeta, tolong doakan kami. Kenapa? Kenapa bang? Saya bilang. Saya sempat mempertanyakan Tuhan. Maksudnya? Iya, saya berpikir bahwa Tuhan tidak bersama dengan kami pada saat kami ada kecelakaan. Dia cerita kecelakaan itu, dia kecelakaan pakai mobil, kemudian dia nabrak mobil yang satunya, dia nggak tahu siapa, tapi ternyata di dalam mobil yang ditabraknya itu adalah seorang hamba Tuhan. Nah, baru dia sadar pada waktu sudah tenang semua, baru dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku tadi bersalah, aku sudah sempat memikirkan yang tidak benar terhadap Tuhan. Maksudnya gimana? Dia bilang gini, kalau seandainya Pak, tidak saya nabrak mobil pendeta itu, maka mobil kami itu masuk ke dalam jurang dan itu tinggal kemping-kemping. Kalau seandainya tidak ada mobil pendeta yang saya tabrak, berarti kami sudah nggak ada sekarang. Oh gitu ya. Akhirnya dia sadar. Dia bilang tolong doakan. Kami menyadari kembali bahwa Tuhan sesungguh-sungguhnya menyertai kami, mencegah kami masuk ke dalam jurang. Nah, sekalipun mobilnya hancur, mobil pendeta hancur, tangan pendetanya patah. Tapi di situ juga pendetanya sama-sama bersyukur dan yang menabrak ini dia bertanggung jawab. Nah, di situ dia bilang, disitulah justru saya salah. Salahnya apa? Sempat berpikir Tuhan tidak ada. Justru pada waktu saat dia berpikir Tuhan di situ ada. Mengerti maksudnya Bu ya? Iya. Iya. Itu. Ya. Terima kasih. Ya. Baik, Tuhan memberkati Ibu ya. Amin. Ya. Semangat banding. Ya. Di saat kita berpikir tidak ada, sebenarnya disitulah dia itu ada. Itu ya teman-teman. Luar biasa. Itu Luar biasa. baiknya Tuhan. Kadang kita dimanipulasi oleh pikiran kita, itu pekerjaan iblis. Tapi perhatikan, Kristus sudah mengalahkan semua termasuk iblis. Jadi belajar kita menyerahkan seluruh apa yang ada pada kita termasuk pikiran. Alam bawah sadar kita sejatinya itu kalau tidak kita serahkan kepada Kristus, iblis akan beralih. Nah, puji Tuhan. Betul. Jadi gitu ya Malkina ya. Kalau pikiran kita negatif, kita nggak serah kepada Tuhan, iblis mengambil alih pikiran itu sehingga kita menjadi menjadi negative thinking terhadap Tuhan. Betul. Berburuk sangka kepada Allah itu tidak baik teman-teman. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Itu dulu nasihat Ustaz saya. Jangan berburuk sangka kepada Allah katanya. Ya. Oke. Shalom Mozar. Alifuru. Pertanyaannya, ayo bahas Mibidat, ayo bahas Mibidat, nggak bakal kesini lah Wanesnya. Tanya satu lagi boleh nggak ya Bu? Mak, tanya monggo, satu lagi. Silakan Mbak Ningsih, monggo. Dari Matius 13 ayat 44 sampai 47. Matius 44, piro Mbak? Matius 13. Oke, Matius 13 ayat 44, silakan. Sampai 52, Saya bacakan, Mbak. Mak. Monggo, silakan, monggo. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah.
Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Perumpamaan tentang pukat 47. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang ditabuhkan di laut, dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu campakkan orang jahat itu ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan retakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Oke, monggo yang mau ditanya apa Mbak Ningsih? Itu artinya gimana ya, aku yang tentang seumpama harta yang loh, yang 44. Ya, nggak apa-apa. Silakan Pak Pendeta masih mau bantu jelaskan apa yang dimaksud dari tentang perumpamaan harta terpendam. Ya, baik. Terima kasih Ibu Ningsih, Mbak Ningsih ya. Mungkin apa nama? Ini pertanyaan ini sebetulnya sangat sederhana jawabannya. Pertama dulu, Tuhan Yesus selalu meumpamakan iman itu dengan harta dan mutiara atau seperti hal tadi apa namanya biji sesawi tadi. Selalu memberikan gambaran-gambaran seperti itu. Nah, jadi iman itu bagaikan harta yang terpendam. Hati-hati di sini ayat 44-nya itu coba diulang baca tadi. Saya mau jelas satu persatu, bolehkah? Silakan. Boleh. Kan cuma 3 ayat itu. Ya. Ya. Hal kerajaan Silakan, surga Bu. itu hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Iya. Tadi ayat 44 tadi. Monggo silakan Pak. Suara Pak Apollo hilang sebentar. Ya. Sebentar. Teman-teman Islam yang mau bertanya, ayo silahkan. Nah, kalau mau bertanya juga boleh naik, gak apa-apa. Kali ini Mak bebaskan. Dengan catatan santun dan beradab. Tunjukkan, kalian juga memiliki satu keyakinan yang benar, memiliki kesanggupan untuk dakwah atau syiar. Silakan. Daripada cuma typing kosong mudarat. Pak Follow masih monitor? Halo. Pak Apollo masih monitor? Mozart monitor? SIM monitor? Iya, ada. Iya, Monitor. Iya, pada sinyal semua. Pak Apollo tadi mau dilanjutkan atau gimana ya? Atau Mozart mau melanjutkan? Apa yang dimaksud dengan ayat 44 tentang harta terpendam? Sinyalku merah. Iya, Pak Apollo silakan Pak.
Semua sinyal kok bermasalah ya. Silakan Pak Polo, masih mau nyambung? Monitor. Monggo Pak, monggo dilanjut Pak. Oke, sudah? Sudah Pak. Ya, baik. Dari tadi saya dengarkan Bu Lina, tapi saya bilang halo-halo enggak. Oh, enggak Baik, Ibu. Sekarang terdengar baik, Bu. Silakan Pak. Oke, baik. Jadi hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam. Nah, dia tanam di ladang. Maksudnya gini, Bu. Ketika kita beriman kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, ada sukacita enggak? Ada dong. Ada. Iya, jadi ada sukacita. Dia sangat bersukacita. Lalu ayat 45 dia katakan, demikian pula hal kerajaan sorga. Itu seumpama seorang yang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Artinya apa? Tidak ada bandingan iman yang telah kita imani kepada Yesus itu memperoleh hidup yang kekal dengan semua harta milik yang ada pada kita. Tidak bisa dibandingkan. Keselamatan hidup yang kekal di sorga itu tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan yang ada di dunia ini. Jadi ada sukacita ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat kita secara pribadi. Lalu kemudian akhirnya semua harta milik kita pun kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu Bu ya. Oh, iya, Nah lalu kedua, ya, lalu kemudian yang perumpamaan tentang pukat. Ini sangat jelas. Tuhan Yesus itu memanggil semua orang untuk datang kepadanya. Nah banyak yang datang kepada Yesus dengan berbagai motivasi. Ada motivasi kesembuhan, ada motivasi karena lapar, ada motivasi karena nama, ada motivasi karena harta, kekayaan supaya terkenal. Tetapi siapa yang sungguh-sungguh mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang datang dari Bapa, keluar dari Bapa, kemudian kembali kepada Bapa di sorga, membawa semua orang-orang percaya kepadanya di rumah Bapa di sorga. Jadi tidak semua orang yang datang kepada Yesus itu memiliki motivasi yang sungguh-sungguh untuk beriman kepada Yesus. Maka dikatakan di sini, hanya orang-orang yang sungguh motivasi yang baik, itulah yang akan dikumpulkan bersama-sama dengan dia. Yang sampah-sampah itu dibuang semua. Itu dibuang semua. Tidak diterima. Jadi ya benar-benar memiliki iman. Makanya kita ini harus banyak belajar Alkitab. Perjanjian lama, perjanjian baru. Harus banyak belajar. Supaya kita benar-benar kita tahu siapa Yesus itu. Siapa dia. Dia adalah setara dengan Bapa. Bukan di bawah Bapa dia. Bukan. Dia setara dengan Roh Kudus. Dia bukan Roh Kudus juga di bawahnya dia. Ya. Dia adalah pencipta alam semesta bersama-sama dengan Bapa yang di sorga. Mereka datang ke dalam dunia waktu menciptakan di dalam kejadian itu, di situ juga firman mencipta, di situ juga Roh Kudus mencipta, di situ juga Bapa mencipta. Jadi sekaligus ketika Bapa mencipta sekaligus putranya juga mencipta di lewat firman-Nya, sekaligus juga Roh Kudus mencipta juga pada saat itu. Itu ya. Oke, Bu. Dapat dipahami ya. Jadi nanti ada seleksi. Ada seleksi. Pada waktu Yesus datang kedua kali akan diseleksi semua. Maka jawabannya ditampi, diayak, disaring. Ditampi. Iya. Ya, ditampi. Lalu kalau ditanya, terus gimana itu Pak Pendeta? Banyak orang yang melayani. Iya, betul. Banyak orang yang melayani. Banyak orang datang kepada Tuhan karena pelayanan yang dilakukan. Tetapi hati-hati. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Tidak semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, apa itu kehendak Bapa di sorga? Mempermuliakan Bapa yang di sorga. Membawa jiwa kepada Bapa di sorga.
jangan melakukan mujizat, ya. Jangan melakukan pelayanan untuk mencari uang pendeta Aflo, ya. Jangan melakukan pelayanan untuk mencari nama pendeta Aflo. Jangan melakukan membawa jiwa-jiwa kepada kepada Tuhan pendeta Aflo supaya engkau disanjung-sanjung pendeta Aflo. Tidak. Itu nggak boleh. Itu Tuhan Yesus mengatakan seperti itu. Oke, ya sih. Boleh ditambahkan, Mak Lina? Oh, cukup Pak Apollo, itu jelas ya teman-teman ya, bahwa memang masa penampian akan tiba, jadi yang teriak Tuhan-Tuhan termasuk para bidat Tuhanes itu akan terseleksi dengan sendirinya. Makanya nggak perlu iri teman-teman, nggak perlu jelos, lakukan saja bagianmu sebaik-baiknya, belajar sungguh-sungguh Alkitab, ikut tuntunan apa yang dicatat ditulis dalam Alkitab. Minta bimbingan gembala sidangmu, pendetamu, majelismu, sintuamu, para mentor di gerejamu masing-masing berjemaat. Jangan sembarangan mencari di sosial media yang tidak bisa bertanggung jawab secara utuh. Itu teman-teman ya, karena kita tidak bisa mengambil satu resiko fatal ketika mendengarkan pengajaran yang salah, yang sesat di sosial media, lalu mereka tidak mengenal kamu, tapi kamu terpapar dan akhirnya tidak mengerti apa kehendak Bapa di surga. Itu Yesus sendiri yang berkata, bukan yang teriak Tuhan Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku, kehendak Bapa di surga. Itu teman-teman. Silakan, Ningsih ada lagi atau bagaimana? Cukup dulu ya, Mak. Cukup dulu. Ya, thank you. Puji Tuhan. Terima kasih. Iya. Yang penting sama-sama semangat belajar. Silakan di ruangan-ruangan seperti ini atau di ruangan Jeki, di ruangan Bang Erben yang memang ruangan pengajaran yang Alkitabiah ya. Dan semua pertanyaan itu secara Alkitab pasti bisa dijawab. Kecuali kalau kita melenceng keluar dari Alkitab, maka kita akan kebingungan sendiri cara jawabnya bagaimana. Ya, thank you. Selamat malam, Sim. Halo, Sim. Iya, monggo. Ada yang mau disampaikan, Bro? Belum ada. Oke, thank you. Selamat malam, Pak Henry. Selamat malam, Bu. Monggo, Pak. Ada yang mau disampaikan? Shalom, makasih bisa bergabung dengan live ini, Bu. Ya, ini puji mau nanya aja ini, Bu. Monggo. Kalau Tuhan Yesus itu dengan Isa Al-Masih sama nggak ya, Bu ya? Nah, saya jawabnya gini ya. Kalau dengan Isa Al-Masih, yang dimaksud dengan Isa Al-Masih ini akibat terjemahan dulu, merujuk kepada Yesus Kristus, saya masih bisa toleransi, oke, itu sama. Tetapi kalau Isa alaihissalam, yang dimaksud di dalam Al-Quran, itu dua orang yang berbeda. Nangkep? Bukan, Isa Al-Masih ini kita nih, bukan seberapa. Iya, makanya saya bilang, kalau merujuk kepada Isa Al-Masih, yang dimaksud karena terjemahan dulu Alkitab lama ada menggunakan Isa Al-Masih, tentu itu adalah Yesus Kristus pribadi yang dimaksud, ya. Itu sama. Tetapi jangan salah, kadang orang menyebut Isa. Karena itu saya suka mempertegas, kalau Isa alaihissalam maka itu totalis 100% tidak sama. Saya mau kasih tegaskan itu dulu. Nah, silakan teman-teman kalau ada pendapat lain. Ya, jadi gini Pak ya. Ya. Kalau yang dimaksudkan Isa itu adalah ibunya Maria, saudara Harun, maka pasti beda. Kalau Isa yang dimaksudkan adalah lahirnya di bawah pohon korma, pasti itu bukan Yesus. Kalau Isa yang dimaksudkan adalah tidak disalib, itu pasti bukan Yesus. Kalau Isa yang dimasukkan diserupakan, pasti itu bukan Yesus. Begitu. Jadi akhirnya Bapak bisa mengambil kesimpulan, oh ternyata yang dimasukkan Isa di sana dengan Yesus di sini beda. Karena gini juga Pak, jangan juga di dalam Alkitab aja ada Yesus yang lain loh. Hati-hati, ada Yesus yang lain. Di dalam Alkitab, iya ada Yesus yang lain, misalnya Yesus Barabas. Oh, baru dengar saya. Ada Pak. Iya, ada Yesus Barabas. Tapi itu lain dulu lah. Ini mau saya apakan dulu. Kan kadang gini loh. Hari kenaikan Isa Al-Masih katanya gitu. Jadi saya jadi bertanya, bukan nggak percaya sama
100% percaya sama Tuhan Yesus. Jadi Ya, yang mau saya pertanyakan, kenapa dibuat Isa Al-Masih? Itu aja sih pertanyaan saya. Pak. Oke, saya bantu ya teman-teman sebentar Pak Apollo, saya bantu aja gini deh. lanjut. Ya, itu ya. Alkitab terjemahan baru itu sebagai kitab suci yang kita akui ini ya, dari berbagai belakang gereja dan tradisi, itu pertama itu terbit tahun 1974. Lalu disusul edisi Katolik itu tahun 1975. Perhatikan teman-teman. Dalam sejarah, dalam catatan sejarah perhatikan, Alkitab TB adalah terjemahan oikumene yang pertama di dunia. Tuh perhatikan, jadi Alkitab kita itu sebenarnya terjemahan oikumene yang pertama di dunia. Jadi itu memang sebuah kerja ya, kerja nyata dari Lembaga Alkitab Indonesia, juga itu di bawah naungan Majelis Agung Wali Gereja Indonesia. Tapi teman-teman kita perlu tahu ya, selama 400 tahun atau 4 abad itu, berbagai terjemahan Alkitab itu hanya ada dalam bahasa Melayu, ya. Baik itu Injil Matius, Di Pak di Israel ya Pak. halo, Di 6 Israel ya Pak. halo gimana Mbak Ningsih? Oh. Iya. Mbak Ningsih mau sampaikan sesuatu? Oke, saya lanjutkan teman-teman. Saya mau berbicara tentang sejarah Alkitab kita ini dulu sebentar ya. Jadi terjemahan Ariul tahun 1629 itu juga Melayu. Terjemahan Klinkert 1879 itu juga pakai Melayu. Perjanjian Baru W.A. Bode tahun 1958 itu juga semuanya pakai Melayu, teman-teman. Tahun 1938 itu pakai Melayu. Gabungan Perjanjian Lama Klinkert dengan W.A. Bode itu juga tahun 1958 pakai Melayu. Semuanya itu menggunakan bahasa Melayu. Sehingga Alkitab lama itu teman-teman bisa temukan kata-kata Ka'bah, Isa Al-Masih. Nah, itu seperti itu banyak teman-teman kata-kata yang mengandung unsur-unsur ke sana itu ya. Nah, sehingga ada zaman di mana kita itu memang bangsa Indonesia belum memiliki kemerdekaan. Tidak ada bahasa kita banyak bahasa serapan ambil dari mana-mana dan itu tidak bisa dipungkiri teman-teman. Jadi penggunaan bahasa-bahasa terjemahan dari Melayu itu sempat mendominasi ya, sempat menguasai. Apalagi pada saat itu ada beberapa penerjemahnya yang memang keterbatasan SDM ya, kalau itu bayangkan teman-teman bisa pikirkan tuh tahun berapa itu, ada yang memang basicnya dari Melayu itu beragama Muslim sendiri, bukan beragama Kristen. Tapi ya itu sekali lagi karena keterbatasan SDM, maka hal itu diizinkan Tuhan terjadi. Namun itu sejarah yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Lalu TB pertama 1974 itu akhirnya diperbaharui karena memang bahasa itu mengalami perkembangan. Ada kata-kata serapan dari Inggris ya, dari Belanda, dari Arab, dari Melayu, dari Sanskerta, itu banyak dalam penggunaan bahasa Indonesia sehingga TB2 itu keluar sekarang di tahun 1923. Nah, seperti ini yang TB2 teman-teman. Saya pakai TB2 sekarang sudah kalau baca Alkitab. Termasuk ada beberapa perubahan-perubahan letak ya, penggunaan kata. Jadi kalau pertanyaannya tadi saya akan kembali sesuai versi saya. Kalau penggunaan Isa Al-Masih itu karena ada penggunaan di Alkitab lama akibat terjemahan bahasa lama, itu biasanya orang-orang tua itu turun-temurun masih menggunakan itu. Namun kalau dia memang merujuk kepada tokoh yang disalibkan di atas kayu salib yang ada di dalam Alkitab, bagi saya itu sah. Kecuali kalau hanya mengatakan Isa itu biasanya saya akan pertegas. Isa alaihissalam itu bukan Yesus Kristus karena itu ada di kitab yang berbeda. Tetapi kalau hanya Isa saya akan pertegas, oh Isa Al-Masih. Kalau Isa Al-Masih karena kesalahan atau karena terjemahan kala itu sampai hari ini masih bisa dibawa, diikut-ikutkan, tetapi hatinya, imannya merujuk kepada Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib yang dicatat dalam Alkitab, maka saya mengatakan itu iya. Nah, demikian maksudnya teman-teman. Silakan. Jadi, Mbak Lina, tambahin sedikit. Ini ya, saya perlihatkan terjemahan tahun 1912. Ini masih pakai huruf kayak gini. Ini misalnya terjemah 19 itu Yahya. Masih tulis Yahya. Ya. Nah, ini masih tulis Isa Al-Masih di Alkitab Injil. Ini silsilah Isa Al-Masih. Bisa dibaca ya?
inilah silsilah Isa Al-Masih, anak Daud, anak Ibrahim. Ibrahim mempunyai dan seterusnya. Nah, nanti Mak Lina tadi sudah menjelaskan bahwa nanti kita akan menemukan di dalamnya itu ada Ka'bah, ada masjid. Lalu kemudian diperbaharui terus-menerus. Tetapi Alkitab bahasa aslinya tidak berubah. Itu yang perlu diketahui dulu. Bahasa aslinya, baik perjanjian lama berbahasa Ibrani maupun perjanjian baru berbahasa Yunani tidak berubah sama sekali. Tetapi terjemahannya senantiasa mengikuti perkembangan bahasa yang ada. Nah, tadi Mak Lina udah menjelaskan bedanya apa. Isa, kalau cuma Isa saja itu beda. Kalau dalam bahasa Ibraninya, Yesus itu adalah Yeshua atau Yeshua HaMashiach, yaitu Yesus Kristus. Itu sangat jelas. Begitu kira-kira ya, supaya jangan menjadi bingung kita. Iya, iya. Ya. Oke. Terima kasih. Ya, Pak Henry, makasih juga. Betul, betul. Nanti teman-teman kalau misalnya membeli KB2 sendiri, itu ada penjelasan singkat loh tentang sejarah bahasa, sejarah Alkitab. Iya. Bacaannya bagus itu teman-teman. Jadi kita nggak terkecoh. Jangan mau disama-samakan pribadi yang ada di dalam Al-Quran dengan yang ada di dalam Alkitab, itu jauh berbeda teman-teman. Malina, itu buku tadi coba di ini dulu biar saya screenshot. Saya nggak ada itu yang baru itu kayaknya. Enggak, ini otomatis kalau kita beli KB2 ini diberikan cuma-cuma. Oh, yang baru ya? Oh, iya. Oke. Beli KB2 ini sama LAI langsung diberi satu paket dengan sejarah Alkitab seperti ini. Oh, iya, benar. Soalnya yang aku punya yang masih TB. Terima kasih. Kita perlu punya teman-teman, karena ada satu ayat di kitab Yesaya itu terjemahan LAI TB1-nya itu kurang, agak geser. Nah, sedangkan kalau pakai King James atau apa itu lebih tepat karena sama dengan asli. Nah, tapi di TB2 itu sudah dikembalikan kepada yang sama asli benar-benar sehingga tidak geser pemaknaannya lagi. Makanya saya belinya di mana? support pendeta-pendeta hamba Tuhan untuk memiliki TB2 sehingga tahu apa yang mesti kita perbaiki. Ada di toko buku BPK Gemulia, ada di toko buku Immanuel, ada di Gramedia, Pak. Kalau mau langsung ke Lembaga Alkitab Indonesia juga ada. Ada banyak teman-teman bisa dibeli. Ya. Ya, silakan. Selamat malam Pak Seprianus. Saya ke Pak Seprianus dulu. Ya, selamat malam. Tuhan memberkati. Ada yang mau disampaikan? Amin. Ya, sudah jelas tadi penyampaian dari Mbak Lina bersama pastor tadi. Saya rasa tentunya kita harus ada dasar yang kuat supaya penggunaan nama ini benar-benar yang kita pahami bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu saja menjadi pegangan atau dasar kita saja, Pak. Amin. Lanjut, Lina. Thank you. Nah, tadi kan selamat malam Charlie. Saya sapa dulu Charlie. Malam semua. Silakan lanjut dulu, Mak. Silakan. Oke. Nah, tadi kan pertanyaannya Pak Henry, dia tidak pernah tahu kalau di Alkitab itu ada Yesus yang lain. Benar. Ya, benar. Ya, silakan kenapa kamu sampai tidak tahu kalau di Alkitab itu jelas-jelas mencatat ada Yesus yang lain? Memang tidak pernah dengar. Oke, saya bukakan cerita tentang Yesus di hadapan Pilatus, itu ada di Matius 27. Ya. Jadi di situ ayat 17 aja gampang tuh ya, saya bacakan. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Itu sudah jelas teman-teman ya. Lalu wali negeri menjawab ayat 21 kepada mereka, sekali lagi ditanya, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu?" Kata mereka, Barabas. Jadi kalau di sana ada orang yang berkata, Yesus tidak disalib, betul sekali. Itu adalah Yesus Barabas. Tetapi Yesus Kristus dicatat dalam sejarah, dia benar-benar mati di atas kayu salib. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan bingung kalau disampaikan tentang Yesus yang lain di dalam Alkitab. Nah, silakan teman-teman yang mau menambahi.
Jadi jangan bingung kalau di Alkitab itu banyak Yesus, ada Yesus yang lain. Bahkan di dalam 2 Korintus 11 ayat 4 itu juga diperkatakan, kamu sabar saja kalau ada orang yang memberitakan tentang Yesus yang lain, Injil yang lain, dan roh yang lain. Itu perbuatan-perbuatan nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, termasuk mereka antikristus yang muncul dari dalam kekristenan, teman-teman. Nah, itu dari saya. Monggo silakan yang mau berbicara. Kita jawab yang di bawah tadi, typing di bawah. Silakan Pak. Yang mengatakan Roh menciptakan Bapa, Bapa menciptakan Yesus, Yesus dan seterusnya. Saudaraku, Alkitab yang kami percaya tidak menjelaskan seperti itu, tidak mengatakan seperti itu. Tetapi yang dikatakan adalah bahwa Bapa itu di dalam dia ada firman, ada roh. Jadi firman itu tidak dicipta, roh itu tidak dicipta. Itu sekaligus ada secara otomatis. Kenapa? Karena itu kekal. Firman itu kekal, roh itu kekal, Bapa itu juga kekal. Jadi Yesus mengatakan, aku datang dari Bapa, aku keluar dari Bapa dan datang dari Bapa, dan aku kembali kepada Bapa di sorga. Dan aku pergi ke sana, kemudian aku minta kepada Bapa supaya dia mengutus Roh Kudus kamu. Jadi Roh Kudus itu menggantikan Yesus mengajar orang-orang, baik orang yang beriman maupun orang tidak beriman. Kenapa saya katakan orang tidak beriman? Supaya kemudian dia beriman kepada Yesus. Karena 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan bahwa Roh Kuduslah yang membuat seseorang beriman kepada Yesus Kristus. Itu makanya kita hamba-hamba Tuhan tidak pernah memaksakan siapapun untuk harus percaya kepada Yesus. Yang penting dia udah dengar nama Yesus, kita udah sampaikan, dia mau percaya gak percaya, itu adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan paksaan kami. Terima kasih tambahan dari saya, Bu Lina. Ya, mungkin teman-teman yang mau bertanya naik aja, saya siapin masih 1 kursi kosong. Monggo silakan, jangan sungkan, jangan ragu, mumpung tidak berbayar. Nanti kalau terima kasih penjelasannya, saya turun dulu Bu ya. Ya, thank you Pak Henry. Semangat ya untuk belajar ya. Shalom Pak Henry, Tuhan berkati Pak Henry. Berkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Itulah ya. Jadi jangan heran teman-teman. Kalau Yesus Kristus, nama Yesus sampai hari ini dijual, itu juga jangan heran. Yang bertopengkan penginjilan, berjubahkan apologet, ternyata hanya menjual nama Yesus untuk mencari kepentingan, keuntungan, kepentingan komersil, popularitas, itu juga jangan heran teman-teman. Karena sejak zaman Yudas pun Yesus sudah dijual. Jadi kita mesti memang mengkaji apa yang mereka beritakan kepada kita. Ya silakan teman-teman, ada yang mau tanya? Si Charlie ada yang mau sampaikan? Ada yang mau mengajar? Tema saya yuk basmi bidat oneness dari NKRI. Ya, walaupun memang kelihatan sulit, setidaknya mulai dari kita dulu teman-teman untuk say no to oneness, say no to semua sekte, say no to untuk semua bidat. Bidat atau sekte atau ajaran sesat itu adalah ajaran yang menyimpang dari apa yang ditulis di dalam Alkitab secara utuh. Perhatikan, secara utuh. Karena ada orang yang mencomot sebagian, lalu dia tafsir, dia membuat Alkitab baru dengan satu ayat yang dicomot. Nah, jadi kita harus secara utuh, tidak sepotong-sepotong. Tidak parsial, teman-teman. Itu ada yang mau naik, Mak. Benyamin. Iya. Saya terima dulu ya beberapa teman ya, kalau memang ini kita bisa reposisi, bisa ganti-gantian. Boleh saya turun? Sebentar, silakan Pak, kalau tapi ini masih cukup kan, ada 2-3 tempat. Oh ya, baik. Saya nggak tahu siapa yang di sini yang Muslim atau apa ya, saya terima-terima aja dulu biar ketahuan maksudnya maunya apa gimana. Monggo silakan. Benyamin, selamat malam, silakan. Malam Bu Lina. Monggo silakan. Ada yang mau sampaikan, Bro? Iya, ini Bu Lina. Saya mau tolong dijelasin dong, maksudnya bidat honest itu gimana ya? Saya jelaskan dulu bidat. Bidat itu adalah aliran sesat, ya,
atau sekte yang tidak diakui oleh gereja-gereja seluruh dunia dan juga tidak diakui oleh pemerintahan. Nah, salah satunya itu adalah oneness. Jadi silakan teman-teman yang ingin menjelaskan kenapa oneness itu masuk dalam kategori bidat atau aliran sesat. Silakan, saya kasih kesempatan. Iya, shalom. Saya jelaskan sebentar ya. Karena ini Pak, kenapa waris itu beda? Mereka sesat karena mereka tidak mengakui hakikat Allah yang satu dinyatakan dalam 3 pribadi yang real, yang konkret, gitu Pak. Jadi semuanya itu mereka lebur jadi satu, yaitu Yesus. Jadi mereka menyatakan Bapa itu Yesus, Roh Kudus itu Yesus. Yang ada hanya satu pribadi, bukan 3 pribadi. Itulah yang memegang sebagai Bapa, kadang-kadang sebagai Roh Kudus. Nah, seperti itu Pak. Jadi itu. Nah, kekacauan, kesesatan pemahaman mereka seperti itu Pak. Padahal jelas-jelas Alkitab menyatakan dari Kejadian sampai dengan Wahyu tidak pernah bicara tentang satu pribadi. Ya, tidak pernah bicara tentang satu pribadi, tetapi 3 pribadi. Pribadi Bapa, pribadi Anak, yaitu Yesus, pribadi Roh Kudus. Nah, tetapi ketiga pribadi ini hakikatnya sama. Allah. Bukan 3 Allah. Gitu. Tapi satu Allah yang sehat dinyatakan dalam 3 pribadi yang berbeda, tapi tak disesatkan. Nah, seperti itu. Disitulah Pak kesimpulan mereka juga. Semua mereka lebur hanya muncul satu pribadi. Silakan. Terus apa lagi Pak? Ada yang mau menambahkan? Kalau saya pertanyaannya gampang, apakah Pak Benyamin setuju jikalau yang mati di atas kayu salib itu Bapak? Tidak. Nah, oke. Saya banyak dengar misalkan dari khotbah-khotbah begitu ya. Cuma karena saya kan bukannya masih awam ya, maksudnya nggak sekolah teologi ya gitu ya. Cuma sering dengar warnes begitu loh. Warnes itu apa begitu? Kok bisa dibilang sesat begitu loh? Apanya yang sesatnya? Oh, perbedaannya seperti itu. Jadi kalau dia menurut Warnes itu Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu gitu ya. Iya, sama-sama mati di atas kayu salib. Yesus, ya. Jadi saya beda sedikit sama ya, Pak. Ya, silakan. Begini Pak, kalau kita melihat dasar Alkitab, 1 Yohanes 2 ayat 22 dikatakan begini, penyesat atau antikristus itu adalah mereka yang menyangkal anak maupun bapa. Ingat ya, menyangkal anak maupun bapa. Jadi kalau mereka mengatakan anak adalah bapa, itu mereka sudah menyangkal eksistensi anak dan eksistensi bapa itu sendiri. Karena Yesus jelas mengatakan contoh dalam Yohanes 5 ayat 32 sampai 34, ayat 31 sampai 33, Bapa itu pribadi yang lain. Nah, Yesus juga katakan dalam Yohanes 14 ayat 16, Roh Kudus itu penolong yang lain. Nah, jadi mereka menyangkal itu keberadaan Roh Kudus, keberadaan Bapa dengan mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri, Yesus adalah Roh Kudus itu sendiri. Nah, dengan begitu mereka adalah apa yang dikatakan Yohanes tadi, antikristus, penyesat. Nah, jadi digolongkan menjadi bidat, ajaran yang diselewengkan. Nah, itu Pak. Tapi dia, kalau di Indonesia, kita bicara Indonesia aja ya. Kalau bicara di Indonesia, itu dia ada gerejanya gitu. Nggak ada. Jadi dia nggak bergereja gitu. Bergereja di TikTok, Pak. Nama itu, gerbang gelap. Oh, jadi dia nggak ada organisasinya gitu ya? Nggak ada sinodenya atau apa gitu? Nggak ada. Mereka penumpang gelap. Mereka itu Pak, itu yang Tuhan Yesus katakan, serigala
buas yang menyamar di dalam kawanan domba. Jadi mereka bergereja di gereja Tritunggal. Mereka memakai Alkitab yang dikanonisasi bapak-bapak gereja yang Tritunggal. Tetapi mereka mengatakan bapak-bapak gereja sesat. Mereka mengatakan Tritunggal sesat. Nah, jadi mereka itu yang Malina katakan penumpang gelap, serigala yang menyamar di kawanan domba. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi mereka tidak memiliki sinode, tidak memiliki gereja. Perhatikan, bidat itu tidak sama dengan denom. Nah, bidat ini adalah aliran sesat, salah satunya Oneness. Tidak memiliki sinode, tidak memiliki gereja, tidak memiliki kelegalan. Jadi dia tidak mungkin bisa membangun gereja. Karena gereja ketika menganatema atau mengkutuk atau mengumumkan sebuah sekte aliran sesat, itu diketahui oleh pemerintah setiap negara. Di beberapa negara bahkan sekte dianggap teroris. Perhatikan teman-teman, ya. Jadi itu tidak bermain-main. Itu bukan sesuatu yang sama-sama Kristen, sama-sama Yesus. Tidak bisa seperti itu. Ibarat kata kalau saya punya suami sah itu cuma satu, tiba-tiba ada laki-laki lain datang mengaku-ngaku sebagai suami saya, lalu orang lain dengan enteng berkata, yang penting sama-sama laki-laki, yang penting jangan ribut. Itu tidak bisa seperti itu. Tetap harus suami yang sah itu mengatakan yang kebenaran, sehingga suami yang palsu ini, yang mengaku-ngaku ini bisa diketahui oleh umum untuk dihentikan praktikalnya. Demikian bidat Oneness ini salah satunya. Ketika dia mengaku-ngaku Kristen, mengaku-ngaku memberitakan, memasyurkan nama Yesus, namun sejatinya spiritnya adalah antikristus, maka semua yang memang gereja akui dalam bentuk denom secara alkitabiah itu akan bangkit bersama-sama untuk memperkatakan kebohongan atau manipulasi yang dilakukan oleh bidat Oneness. Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa mereka berdalih, kami juga Kristen, kami juga menceritakan Yesus. Tidak, banyak orang menjual nama Yesus kok. Bahkan ibu mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Kayak gimana? Siapa yang mau bicara? Malina, bukan Silakan. cuma suami aja yang sah, istri juga harus sah. Nah, itu maksudnya. Jadi, kalau ada satu yang memang legal, alkitabiah, tapi tiba-tiba ada satu yang mengaku-ngaku, lalu dengan dalih sama-sama Kristus, sama-sama Yesus, lalu dibiarkan, itu tidak benar. Ya, itu sebab gereja mengutuk semua aliran sesat, semua ajaran yang menyimpang dari Alkitab itu dikutuk oleh gereja. Otoritas tertinggi memang Alkitab, tapi gereja sendiri berpijak pada kebenaran Alkitab. Karena itu gereja juga memiliki otoritas untuk mengumumkan. Nah, itu bukan sesuatu yang main-main, teman-teman. Malina, bukannya Oneness ini bagian daripada pemahaman Protestan, Mbak? Silakan teman-teman, kalau disebut bagian sih tidak, ya. Kenapa? Karena ibaratnya itu ya, gereja itu teman-teman tidak mudah, ya, tidak mudah bagaimana saya bilang duplikasi ya, dari rasul-rasul, bapak-bapak gereja itu mempertahankan seluruh pengajaran Kristus secara benar dalam doktrin-doktrin yang menetap sepanjang abad. Itu tidak mudah, ya. Sehingga pertentangan, perlawanan ya dari zaman dulu itu sudah ada dalam bentuk pengajaran sesat yang berusaha melencengkan atau menyelewengkan. Itu sudah ada dari zaman dulu. Tetapi apa yang diberkati, yang dipimpin oleh Roh Kudus itu tidak akan bisa tergoncangkan, tergoyahkan. Demikian ketika pemahaman atau perumusan Allah Tritunggal yang Maha Mulia itu memang sudah ada sejak Kejadian sampai Wahyu. Ini konstan, ini stabil dan everlasting, itu abadi, kekal, karena itu firman Tuhan. Nah, ketika dalam perjalanannya ada riak-riak yang berusaha mengkudeta, menggoncang, yang disebut dengan sekte, salah satunya itu Oneness. Maka gereja sudah memperkatakan ini sampah. Semua sampah itu sudah dibuat gereja, diumumkan untuk dibuang. Artinya tidak boleh jemaat pakai, gereja juga tidak boleh pakai. Karena bertentangan dengan firman Tuhan. Lalu ada beberapa gelintir orang yang mengorek sampah tersebut, melihat apa sih isi sampah yang dibuang gereja, ditelisik oleh mereka, dibongkar oleh mereka, diurai lagi oleh mereka, sehingga mereka-mereka inilah yang kemudian muncul, timbul tenggelam untuk terus membudidayakan sampah yang sudah dibuang gereja. Jadi kalaupun diperkatakan itu bagian dari Protestan, rasa-rasanya itu juga tidak benar. Nah, silakan teman-teman kalau mau tambahin. Bu Rina, ya, pertanyaannya begini, kalau Oneness itu tidak punya sinode, tidak punya namanya organisasi lah, lalu mereka beribadah di mana? Dan mereka itu untuk mungkin kalau untuk
namanya mengajar kan bisa, apalagi sekarang ya zamannya bisa melalui multimedia. Lalu kalau dia nggak beribadah, dia beribadah di mana? Beribadah tapi untuk sementara masih jadi parasit gitu loh. Jadi gini, Penumpang gelap. Yamin, secara mandiri mereka tidak ada dan tidak akan pernah bisa ada karena itu legalitasnya nggak punya, ngerti nggak? Jadi gereja itu memiliki kuasa untuk Izin turun mengumumkan. dulu Mbak Lina semuanya. Ya silakan. Ya, silakan. Jadi ketika diumumkan itu pemerintah tahu. Ya kalau pemerintah tahu bagaimana dia memiliki izin untuk mendirikan segala sesuatu termasuk gereja, tempat ibadah dan lain-lain, kecuali gelap, kecuali tidak sah, sesuatu yang ilegal. Lalu mereka selama ini beribadah di mana? Perhatikan, mereka itu bersarang di sosial media 24 jam, tidak ke gereja. Kalaupun mereka muncul di gereja itu biasanya sebagai parasit penyusup. Contoh ada satu yang terkenal itu mengaku-ngaku ortodok. Ternyata sama ketua gereja ortodok Indonesia ditentang mati-matian. Kami tidak memiliki anggota bernama M. Karena apa? Karena itu jelas pengajarannya bertentangan dengan gereja ortodok. Siapa itu, Mak? Mikana. Jadi penyesat ini mengaku ortodok, tetapi sebenarnya dia bukan umat ortodok. Lalu terakhir dia pindah ke gereja Koptik. Kenapa? Karena ingin menjual kontennya yang berkerudung seperti ini. Perhatikan, perkara dia mau jualan konten itu sebenarnya perkara lain. Tapi perkara ketika mengaku-ngaku sebagai jemaat sebuah gereja tetapi mengajarkan kesesatan, nah itu yang menjadi persoalan di masyarakat saat ini. Jadi kesimpulannya mereka tidak memiliki gereja tetap. Mereka hanya masuk menyusup. Nah seperti itu aja yang kita harus waspadai teman-teman. Silahkan yang lain mau tambahkan. Ya, tapi begini, Bu Ya, Lina. Oneness bukan apa Bang? Oneness itu bukan bagian dari Protestan karena Martin Luther nggak pernah mengoreksi tentang konsep ketuhanan. Ya, Jadi silakan, ada sejarahnya Protestan itu mengoreksi tentang teologi Tritunggal itu nggak pernah dikoreksi. Ya. Jadi dia bukan bagian dari Protestan gitu. Ya itu. Tapi kalau dibilang lahir dari rahim Protestan, oke lah. Kita mesti tegas aja, Alkitab juga tegas kok, bahwa memang mereka bukan bagian dari kekristenan, apalagi Protestan, mau Protestan kayak mau Ortodok, mau Katolik, mereka bukan bagian dari itu semua. Mereka bertentangan dengan Katolik, bertentangan dengan Ortodok, bertentangan dengan Koptik, bertentangan dengan Protestan, mereka bertentangan dengan semua yang Alkitabiah. Maka itu dianatema, maka itu dikutuk, maka itu mereka itu sebenarnya tidak bisa kemana-mana selain ngaku-ngaku aja. Itu teman-teman. Iya, saya nambahkannya. Jadi Pak teman-teman gini Pak. Jadi memang kita harus belajar loh dari sejarah gereja. Memang rong-rongan terhadap Tritunggal itu bukan hanya ada sekarang Pak. Dari dulu gitu. Sejak zaman Rasul pun sudah banyak rong-rongan terhadap Tritunggal. Ya. Termasuk juga dari dalam gereja. Ya, kayak Arianisme, modalis, itu justru bukan ada di luar gereja, Pak. Di dalam gereja. Tapi nyatanya, ya pengajaran tentang Tritunggal, kita mengimani Allah yang satu, hakikat Allah yang satu, dinyatakan dalam 3 pribadi itu tetap ada sampai sekarang, eksis. Bertahan loh. Gitu loh. Bertahan. Bukan hanya setahun 2 tahun, gitu loh. Beratus tahun, gitu loh. Diuji Tritunggal itu. Siapa itu pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus, diuji. Tapi bertahan gitu loh. Justru aliran sesat inilah yang rontok gitu loh. Iya, ya, Pak. Makanya tadi Bu Lina tadi mengatakan ya sudah dianatema. Jadi gini Pak, yang mengatakan pengajaran itu sesat, bidat itu bukan kita Pak. Bukan. Gitu loh. Para rasul pun ya, gereja pun mengatakan itu. Gitu. Hanya sekarang ini spirit mereka itu timbul lagi, gitu loh. Ya, Pak. Spirit mereka itu timbul lagi. Nah, saya itu. mau ini sedikit. Saya pernah juga dengar pengajarannya, bahkan melayani di gereja. Ya mungkin Bu Lina ataupun yang ada di sini tahulah inisialnya JT begitu ya. Nah itu kan kayaknya sama nih pengajarannya. Gitu. Tapi dia berkhotbah di gereja gitu loh. Kalau misalkan sekarang dia masih berkhotbah di gereja, apa Anda yakin dia masih berkhotbah di gereja?
Di gereja Kalau mana dulu, Pak? Hah? Ini, Pak. Di gereja mana dulu? Iya, makanya enggak, pertanyaan saya cuma gampang. Apakah Anda yakin dan tahu persis bahwa sekarang ini atau besok hari Minggu dia masih berkhotbah di gereja? Kalau hanya sekedar nonton tayangan YouTube sih, mohon maaf nih. dia kan punya buka gereja sendiri, Bu, begitu. Buka gereja Ya sendiri. kan artinya kan, Pak, Itu bukan gereja, kan Bang. begitu. Itu ormas namanya. Kalau Jadi kalau begini nggak loh, dibawa, kalau memang itu aliran sesat, kan berarti pemerintah bisa campur tangan dong untuk Makanya tadi Bapak ditanya, di mana gerejanya? Kalau cuman katanya di mana? Karena kalau cuman di tayangan YouTube Bapak bisa setting ruangan. Saya tanya, di mana gerejanya? kalau setahu saya gitu, setahu saya waktu itu, tapi saya nggak tahu sampai sekarang. Waktu Nah, itu di makanya Kalibata, kalau waktu itu di dulu Kalibata. sebelum dia dipecat dari GBI, betul Pak, Ya. sebelum dia dipecat. Tapi setelah dipecat dari GBI dia, makanya saya tanya, Bapak taunya dia sekarang, saya tidak bicara yang kemarin, saya bilang yang dulu. Sekarang Bapak taunya dia khotbah di gereja mana? Kalau sekarang saya nggak pernah ngikutin lagi, Bu, karena Iya, kalau dia masa lalunya betul, dia pernah menjadi pendeta di salah satu gereja GBI, tapi kan sudah dipecat, Pak. Karena iya. ajaran. Jadi karena saya juga kan saya bilang saya percaya Tritunggal. Nah, kalau itu kan dia ajarannya begitu kayaknya nggak sejalan dengan saya gitu ya. Jadi sampai Makanya. saat ini juga saya udah nggak ini lagi Gini, gitu, Pak. nggak bukannya Gini, Pak. ini tapi Gini, nggak makanya ngajarannya nggak ngikutin lah Iya. gitu. Iya, jadi gini Pak, makanya kenapa sinode gereja itu bersikap tegas mengeluarkan mereka, gitu loh. Bukannya pemerintah Pak, kalau pemerintah tidak bisa Pak. Contohnya SSY, bagaimana cara kita untuk ini kan SSY? Coba, kan begitu. Tapi gereja, sinode gereja itu punya hak Pak, kan begitu. Punya hak, makanya mereka dikeluarkan. Contohnya seperti yang kata Bu Lina tadi, sinode GBI mengeluarkan, kan begitu. Itu salah satu caranya Pak, gitu loh. Dia pernah masuk ke ruangan saya ini teman-teman 6 bulan atau 4 bulan yang lalu, saya lupa deh. Dia berusaha memperkenalkan dirinya, berusaha menaruh pengajarannya di ruangan saya. Saya bilang, saya tidak kenal Anda. Oh, kamu tidak kenal saya? Iya, saya tidak kenal Anda. Oh, saya itu terkenal di YouTube. Oh, saya masa bodoh Anda terkenal, tapi saya tidak kenal Anda. Jadi saya tidak memberikan ruangan saya untuk orang yang tidak saya kenal. Ya, saya sesederhana itu teman-teman. Karena kalau memang untuk sesuatu yang sesat, kita harus berani katakan no. Mau kamu terkenal seperti apapun, itu no problem bagi saya. Karena tolak ukur saya bukan keterkenalanmu, bukan populermu, tetapi standar Alkitab yang saya pakai. Nah itu, dia ada di ruangan ini beberapa bulan yang lalu. Saya kasih ruang dia, tapi dia akhirnya tidak bisa berbicara. Karena saya bilang saya tidak kenal dia. Demikian teman-teman. Ada lagi yang bertanya. Tadi ada naik Islam bertanya, tapi dia turun. Mungkin kita terlalu asik berbicara sendiri, akhirnya dia tidak sempat bertanya. Oke deh, Bu Lina, saya turun juga ya. Cukup ya, jelas. Thank you Bang Yamin untuk mampir-mampir main ke ruangan saya. Jadi memang gini aja sebenarnya logika sederhana, rumusan paling sederhana itu gampang. Gereja itu tidak mungkin mengeluarkan Indonesia loh. Gereja seluruh dunia. Itu tidak semudah membalik telapak tangan kalau mengambil satu keputusan untuk diumumkan ke seluruh dunia. Nah, itu dulu. Sehingga gereja-gereja di negara-negara itu semua mengikuti, termasuk Indonesia. Apalagi kalau sampai diumumkan kepada pemerintah. Jadi pemerintah mengetahui, oh ini gitu. Nah, kalau memang kita belajar tunduk taat ya, sebenarnya kita cukup mendengar gereja itu mengambil keputusan apa, ya sudah. Di mana gereja kita berjemaat, disitulah kita harusnya mengerti bahwa gembala sidang kita mengajarkan apa, lalu bidat ini mengajarkan apa. Selesai sebenarnya teman-teman. Lebih baik kita menggali apa yang benar dalam Alkitab daripada kita berusaha mencari tahu sampah ini apa sih isinya, kenapa disebut sampah. Nah itu justru tidak membuat iman kita terbangun. Itu pekerjaan iblis loh, menggelitik kita. Memang rasa penasaran manusia itu adalah yang paling menggebu-gebu kalau kepo istilahnya. Knowing everything particular object itu kepanjangan kepo ya. Pengen tahu segala sesuatu ya, objek
barang, hal, apapun itu kepanjangan dari kepo. Itu memang sifat kita, sifat manusia. Tapi kalau kita strict kepada Alkitab, kita disiplin kepada gereja kita berjemaat, ya sudah, ikut saja bagaimana gereja itu mengatur jemaat, menggembalakan jemaat sedemikian rupa berdasarkan standar tertinggi yaitu Alkitab. Itu aja sih teman-teman. Ya silakan kalau ada yang mau yang lain, monggo. Betul. Iya. Jadi kembali ke diri kita masing-masing Pak sebagai jemaat. Makanya kita jangan mentah setiap pengajaran itu gitu loh. Harus disaring dulu, difilter dulu. Harus ya kan gitu. Dilihat dulu Alkitab gitu loh. Kira-kira apa yang diajarkan oleh orang ini benar enggak? Sesuai dengan Alkitab. Nah, seperti itu. Tanya kepada gembalanya atau pimpinan jemaatnya, bagaimana Pak, begini-gini. Jadi kita sebagai jemaat itu jangan malas bertanya gitu. Tanya aja gembalanya gitu. Itu sharing gitu loh. Ya kan, minta diajari. Nah, itu seperti itu. Itu aja sih kalau saya melihat. Silakan. Ada lagi Bang Benyamin. Silakan teman-teman yang mau ngobrol di atas, monggo nih saya kasih. Makasih ya buat waktunya. Thank you Bang Benyamin. Turun. Ya, tetap semangat. Tuhan berkati ya. Teman-teman di atas silakan, ada yang mau diobrolkan, ada yang mau disampaikan. Boleh mungkin Mbak Lina saya sedikit aja. Silakan. Oke. Selamat petang teman-teman semua. Mungkin sederhana dan singkatnya bisa saya ringkas begini mungkin ya. Dari ujung sampai ujung, dari Kejadian sampai Wahyu, Alkitab yang kita pegang resmi dan baik itu disusun selama 1400 tahun, disusun selama 1400 tahun oleh siapa? Oleh nabi, oleh raja, oleh nelayan, oleh gembala, oleh berbagai macam orang yang hadir di berbagai macam zaman, waktu, tempat yang berbeda, tetapi satu sama lain tidak pernah ada pertentangan satu dengan yang lainnya, ya kan? Itulah di dalam kitab ini, di dalam Alkitab yang kita pegang itu, Trinitas sudah final, sudah tidak bisa diganggu-gugat, dan seperti teman kita sampaikan tadi, itu bukan ciptaan bapak-bapak gereja, bukan ciptaan mau-maunya kita, bukan. Itu Allah yang kita sembah sudah begitu adanya. Mau kita terima, mau kita tolak, itu tidak akan mengubah keadaannya, gitu kan. Bahkan kita itu dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengenal Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, begitu ya. Nah, teman-teman dari Wanes biasanya memperkuat dalil mereka dari Yesaya 5 ayat 9. Salah satu spotlight yang saya kemarin malam sempat ini adalah mereka mengatakan Bapa yang kekal. Nah, sedikit sejarahnya, pengertian Bapak yang kekal itu kan bapak dari bangsa Israel itu dulunya dari Abraham turun ke Yakub mempunyai anak 12 suku itu, ya kan. Nah, demikianlah nanti bapak yang kekal ini hadir di dalam figur Yesus karena dia akan menggembalakan keseluruhan 12 suku Israel yang digematriakan di dalam pemuritan 12 muridnya itu. Nah, bahkan dia adalah guru juga gitu kan, raja damai dan seterusnya. Nah, jadi sekali lagi ya, Alkitab yang kita pegang sudah final. Karena itu kalau ada ajaran lain yang bilang Tuhan itu cuma satu ya, satu aja udah, satu bilangan, satu benda udah, satu sosok udah, itu kalau ada yang keluar dari Tritunggal, ya itulah yang salah. Dan bukan mau-maunya kita, lalu mau-maunya Bapak Gereja, bukan. Gitu ya. Begitu aja mungkin, Malina. Terima kasih. Ya, thank you, bro. Bang Sim, ada yang mau ditanyakan? Bang Sim. Ya, nggak ada. Kalau ditanyakan, nggak ada. Cuman benar bahwa itu tanpa bapak-bapak gereja pun kita tetap akan paham Tritunggal itu dengan sendirinya, walaupun mungkin nggak dikonsepkan gitu loh. Karena kita sudah membedakan, memang bapak itu beda dengan anak itu sudah dibedakan. Walaupun nggak ditulis Yesus bukan bapak atau anak bukan bapak atau Yesus mengaku aku bukan bapak. Karena, aduh, jaringannya gimana? Karena memang, dengar nggak? Ya, terdengar bagus. Oh ya, karena para rasul pun nggak ditulis Petrus bukan Yohanes, Yohanes bukan
Filipus dan lain-lain. Tapi kita bisa membedakan karena memang dibedakan gitu loh. Betul, betul. Satunya Bapa itu seperti apa? Kan satunya Bapa dengan Anak kan dikatakan apa? Biarlah mereka menjadi satu. Mereka itu siapa? Murid-murid Yesus. Apakah mereka menjadi satu pribadi? Kan enggak juga. Ya, itu jelas bisa dibedakan teman-teman, baik pribadinya maupun peranannya. Jadi tidak mungkin kalau ada yang berkata, apakah salah memanggil Yesus adalah Bapa Iya, jikalau kamu maksudnya kata-kata dibedakan ini seakan-akan harus ada pengakuan Yesus. iya. Selamat malam, Mbak Lina. Harus Iya, ada sama. pengakuan Yesus sendiri bahwa aku bukan Bapa. Kan gitu kalau pikir mereka. Oh, Ya, malam Bang Urai. ya Selamat sebentar. malam juga, Mas Tim. Selamat Iya, malam, Krisli. iya, silakan Bang Urai, gimana? Yang pengamatan saya selama ini sih, yang saya belajar tentang Alkitab, saya seorang Katolik Roma, Kristen Katolik. Pengamatan saya selama ini sih, kalau untuk Ya, kita Bang. Lanjut. berdebat sama orang yang nggak paham sama kita, atau mereka yang tegar tengkuk ya, mereka yang diibaratkan dalam Alkitab, mereka adalah tegar tengkuk, mereka nggak bisa menerima firman dengan baik, mereka nggak bisa mengerti tentang apa itu Tuhan. Sedangkan Tuhan sudah berapa kali mengatakan bahwa Dia menyatakan semua firman-Nya kepada orang yang miskin dan orang yang bodoh, dan mereka mengerti. Tapi Tuhan menyelubungi atau menutupi dari semua orang-orang yang pintar. Mereka yang sok pintar, mereka yang sok tahu lebih jago dari dunia ini. Bahkan seolah-olah mereka punya otak, mereka bisa mengisi dunia ini dalam otak mereka. Dan bahkan mereka membatasi Tuhan itu sendiri. Mereka membuat Tuhan itu kayak ada batasannya begitu. Tuhan itu seperti nggak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan dalam pengamatan kita sebagai manusia yang bodoh aja, manusia yang mengerti aja, kita sebagai pribadi manusia yang lemah, yang nggak bisa berbuat apa-apa, Dia buat kita bisa berketurunan dan bisa menjadi banyak di muka bumi ini. Nah, kalau mau lebih gampangnya lagi, kalau mereka paham betul-betul, setiap kali Allah menciptakan dunia ini, Dia menyebut bagaimana? Apakah Dia mengatakan, aku menciptakan ini, aku menciptakan itu? Enggak kan? Yang Dia katakanlah, marilah kita ciptakan ini. Kita ini siapa? Bukan malaikat, karena malaikat tidak punya hak untuk menciptakan. Hanya Bapa, firman-Nya, dan Roh-Nya. Mereka yang mengatakan, Allah selalu mengatakan kita. Dia tidak pernah mengatakan aku atau saya. Dan itu diakui. Di setiap ketika Ia menciptakan alam semesta ini, Dia selalu mengatakan kita. Apakah pengamatan saya salah di situ? Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu Dia bekerja tidak sendiri, Dia bekerja untuk semua orang, dan bahkan Dia melibatkan semuanya. Bahkan kata-katanya itu hidup, perkataannya itu hidup, Roh-Nya hidup, dan yang Dia jadikan manusia pun hidup. Dan semua yang ada di muka bumi ini, kalau mau diamati, semuanya mengarah ke Tritunggal. Seperti api, arang, ada arang, ada suhu. Apa mereka bisa dipisahkan? Tidak kan? Matahari, panasnya, dan cahayanya bisa dipisahkan? Tidak kan? Semua itu berhakikat yang satu. Allah sudah menunjukkan dirinya di semua tempat. Bahkan ketika Dia menunjukkan dirinya dalam semak duri, dalam api, itu Dia menunjukkan Roh-Nya kepada Nabi Musa. Dan ketika Dia berjalan bersama Bapak Abraham, ketika mau memusnahkan Sodom dan Gomora, itu Dia datang dalam wujud manusia bersama 2 malaikat. Dan itu pun mereka tidak bisa, Bapak Abraham sendiri tidak bisa melihat langsung mukanya, tapi tunduk, menyembah. Bapak Abraham hanya mencuci kaki mereka, membasuh kaki mereka. Terus ketika Dia berjalan di dalam tiang awan, ketika Dia mau berbicara bangsa Yahudi di padang gurun, mereka hampir mati. Karena apa? Allah hanya mau menyebut satu kata aja, bagaimana kilat menyambar mereka dan mereka ketakutan. Mereka menyampaikan kepada Nabi Musa untuk berbicara kepada Allah, untuk berhenti berbicara, kalau tidak kami mati. Di situ aja Dia menunjukkan bahwa Dia sangat besar. Bahkan bumi ini tidak bisa menampung Dia. Bagaimana orang-orang seperti mereka dan kita yang
mengerti sedikit, tapi mereka yang merasa mereka lebih mengerti banyak. Bahkan mereka membatasi ruang lingkupnya Tuhan Allah itu sendiri. Bahwa Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Allah hanya terbatas kepada dia begini, dia diam di sini, dia duduk manis di sana. Malaikat-malaikatnya yang bekerja. Enggak. Tuhan Allah tidak punya pribadi seperti itu. Itu yang saya amati. Saya bukan ini seorang teologi atau belajar tentang agama, tidak. Tapi karena saya hanya belajar dan baca Alkitab dan memahami, dan saya juga mengikuti Mbak Lina. Ini banyak pengamat-pengamat tentang Alkitab saya ikuti, Pak Bambang saya ikuti. Saya senang sekali. Saya juga ikut belajar sebenarnya. Dari situ saya mengerti, sebenarnya dunia ini tidak bisa menampung kemuliaan Allah yang begitu besar, sehingga kata-katanya sendiri, firman-Nya yang ada pada dia keluarkan untuk hidup, jadi manusia, untuk menunjukkan siapa dia. Dan bahkan ketika Petrus menanyakan, atau para muridnya menanyakan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Apa jawabannya? Sekian lama aku makan jalan bersama kamu, tapi kamu tidak mengenali aku. Kamu telah melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Bagaimana kau menanyakan di mana Bapa itu? Bukankah dia dibunuh karena dia menyetarakan dirinya dengan Allah? Dia dibunuh oleh orang-orang bangsa Yahudi karena apa? Karena dia mengatakan dia adalah Allah. Ketika dia mengatakan aku adalah aku, bagaimana manusia pada saat itu? Orang-orang Yahudi langsung paham. Itu dia sudah menyetarakan dirinya dengan Tuhan Allah itu sendiri. Ketika Nabi Musa meminta penjelasan kepada orang-orang Yahudi, ketika dia harus mengumpulkan mereka, dia minta bagaimana Tuhan Allah saya menjelaskan kepada mereka, supaya mereka paham bahwa engkau yang mengutus aku. Tuhan Allah bilang apa? Katakan kepada mereka, sampaikan kepada mereka, aku adalah aku. Sama seperti yang Tuhan Yesus katakan, aku adalah aku. Bagaimana kita hanya dangkal di sini saja, mereka-mereka yang tidak bisa mengerti tentang firman, tapi mereka so tahu. Mereka menuduh, sampai mereka mengatakan ajaran Kristen, ajaran pagan. Oh my God. Mereka tidak bisa mencari sumber yang benar. Bahkan mereka mencari kitab yang menyesatkan mereka. Hanya itu pendapat saya, Mbak Lina. Dari yang saya tahu, tapi saya belajar juga. Jadi teman-teman, perumusan Tritunggal itu sebenarnya hanya membuat supaya pemahaman kita itu lebih konkret saja. Tanpa pun ada kata-kata Tritunggal, itu pemaknaannya atau doktrin atau pengajarannya itu sudah termaktub di dalam Alkitab sejak Kejadian sampai Wahyu. Itu sebab yang menolak Tritunggal itu adalah sesat, ya. Semua gereja yang tidak mengakui ketritunggalan Allah, ya, keesaan Allah, kebagaimana ehadnya Allah itu, dia adalah sesat sejatinya. Gereja itu bukan hanya gedung berisi jemaat, tetapi juga individual demi individual seperti kita ini adalah jemaat, kita ini adalah gereja, kita ini adalah bait Allah. Jadi setiap bait Allah yang menolak ketritunggalan Allah yang Maha Kudus itu adalah bait Allah yang sesat. Itu adalah gereja yang sesat. Itu bukan orang Kristen, tetapi itu adalah antikristus. Itu Alkitab yang mencatat, jadi bukan para apologet seperti saya yang memperkatakannya. Kami jelas mengambil semua itu berdasarkan apa yang Alkitab tulis, bahwa memang nubuatan akhir zaman akan muncul antikristus, akan muncul banyak penjual-penjual Yesus, termasuk bidat Wanes, yang setiap hari berputar-putar mencari kesempatan seperti iblis yang berputar-putar mencari mangsa untuk dibawa masuk ke dalam pemaparan atau pemahaman mereka yang sesat, yang geser, yang meniadakan peran Allah Bapa dan peran Allah Roh Kudus, ya. Perhatikan teman-teman. Jadi kalau orang hanya sekedar memanggil, perhatikan. Ada yang memanggil Yesus itu adalah Bapa. Kalau hanya sekedar memanggil karena kebiasaan atau karena turunan, ada orang tua yang memang juga turunan, itu sebenarnya tidak menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan adalah ketika mereka dengan tegas meyakini, mengimani bahwa Bapa itu mati di atas kayu salib. Karena Bapa adalah Yesus. Nah, itu yang sesat, itu yang Alkitab, itu yang tidak sesuai Alkitab, dan itu yang disampaikan oleh gereja. Jadi kalau ada orang-orang awam yang sangat rendah dalam belajar dan pemahaman, latah ikut-ikutan ya Yesus atau ya Bapa, itu no problem. Halo, silakan siapa yang mau berbicara.
Kalau soal relasi manusia dengan Yesus itu nggak masalah. Yesus disebut Bapa. Betul. Itu benar juga. Tetapi kalau dalam konsep Tritunggal, Yesus adalah Bapa, itu yang dikritisi dan dibidatkan oleh gereja itu. Tapi kalau relasi dengan manusia ya Yesus juga Bapa, itu nggak masalah. Gitu. Iya, yang menjadi persoalan itu yaitu meniadakan peran Bapa dan Roh Kudus sehingga semua menggantikan bahwa itu adalah Yesus Kristus. Itu yang sesat, itu yang salah, itu yang diajarkan oleh Bidatuanes dan itu yang ditentang oleh gereja. Kalau kamu dalam kebiasaanmu berdoa, saya pribadi berdoa teman-teman tidak pernah meminta kepada Yesus Kristus. Terus terang, saya meminta itu kepada Bapa, semuanya saya panggil Bapa. Bapa, karena saya tahu persis dalam pengajaran saya Bapa itu adalah sumber segala kuasa. Ya, bukan berarti Yesus Kristus tidak berkuasa, tetapi Bapa juga mengingatkan, setelah kamu meminta kepadaku, maka tutuplah itu, mintalah itu, kuncilah itu, kata kuncinya, passwordnya itu adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, seperti itu. Jadi saya kalau berdoa memang, ya Bapa, nah seperti itu. Namun tetap saya akan akhiri di dalam nama Yesus Kristus. Tapi bukan berarti saya menganggap bahwa Bapa itu adalah Yesus Kristus. Bapa itu adalah yang mati di atas kayu salib. Tidak. Nah, kesalahan paham itu yang selama ini dibangun oleh Wanes dan berusaha dipaksakan kepada orang lain. Padahal seandainya Bidat Wanes ini tidak paham dalam cara baca Alkitab, terutama bahasa Indonesia aja mereka gagal paham ya. Lebih baik itu tidak usah diumumkan kepada orang. Nikmati saja sendiri kegagal pahaman Anda dalam membaca Alkitab dengan berbahasa Indonesia. Sehingga tidak perlu mengajarkan. Dan lagi ketika tadi ada yang dikatakan para itu jangan karena kecerdasanmu lalu kamu menambah-nambah. Tidak, saya sudah bertemu banyak Bidat Wanes ini ya, yang ngemis-ngemis minta ketemu dengan saya di darat. Saya sudah ketemu dan saya sudah tahu basicnya. Tidak ada mereka itu yang benar-benar pintar secara akademik. Tidak ada. Mereka benar-benar memiliki titel akademik yang mumpuni itu tidak ada teman-teman. Tetapi mohon maaf kalau kayak Pak teman-teman yang Tritunggal, minimal itu kalau cuma akademik sarjana teologi mereka ada. Master teologi mereka banyak. Nah, jadi beda. Jadi sebenarnya memang bukan karena kecerdasan mereka justru menjadi sesat. Karena kebodohan mereka tidak mau belajar, itulah maka mereka menjadi sesat. Ya, mereka menjadi santapan iblis, menjadi alat yang dipakai oleh iblis karena kebodohan mereka tidak mau belajar. Tidak ada saya temui mereka itu yang benar-benar secara akademik itu benar-benar bertitel atau berjaya dalam sebuah lembaga pendidikan, institusi pemerintahan atau apapun itu. Tidak ada. Udah saya jumpai yang ada yang cuman pedagang keliling, ada itu, tapi dengan lantang berbicara tentang firman Tuhan secara Wanes. Ada, saya sudah ketemu. Ada yang mahasiswa gagal, suaminya mantan koruptor. Nah, seperti itu. Udah saya temuin orang-orang itu. Jadi mereka-mereka inilah yang mengajarkan bidat sesat itu. Akhirnya saya pun semakin paham bahwa memang motivasinya itu, spirit antikristusnya itu adalah cara-cara yang memang dipakai oleh iblis untuk mereka. Karena itu saya akan dengan keras tegas untuk menentang semua pengajaran iblis ini. Nah, ya silakan teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau 2 hari yang lalu itu ada teman Islam naik ke atas dengan cara yang santun dan beradab. Dia berkomunikasi, berdiskusi dengan saya itu ada 1,5 jam. Jadi saya tantang buat teman-teman Islam di bawah yang lagi typing, tolong jangan pamerkan kebodohan Anda, kemudaratan Anda hanya dengan typing. Silakan Anda naik ke atas berbicara tentang apapun yang ingin Anda tanya atau mau tabayun kepada saya terkait akidah lama saya yang sudah saya tinggalkan. Saya bersyukur saya sudah keluar dari kegelapan masuk dalam terang Kristus. Karena itu tidak sungkan saya kalau kamu ingin berbagi, kalau kamu ingin tabayun, tabayunlah dengan cara-cara yang santun dan beradab. Pasti saya ladeni, pasti saya terima dengan baik. Tetapi kalau hanya typing-typing kosong, itu membuktikan bahwa memang ruangan saya ini kelak ke depan hanya akan menjadi ladang dosa jariahmu. Kamu tidak akan pernah bisa dakwah apalagi syiar di ruangan saya. Kenapa? Karena basically kamu sudah gagal total di hadapan saya. Makanya silakan. Saya membuka ruang untuk tabayun. Teman-teman mungkin tanya, apa itu tabayun? Tabayun itu konfirmasi, teman-teman. Nah, itu tabayun itu harus disaksikan orang, ya, dan harus ada bukti, ada saksi. Jadi nggak bisa konfirmasi itu diam-diam, bisik-bisik, nggak bisa. Nah, silakan. Monggo silakan teman-teman. Kalau mau ada tabayun tentang perkara
Iya, perkara akidah lama saya yang memang menyesatkan saya kala itu, membuat saya hidup itu tidak benar, dan membuat suami saya, keluarga saya juga nyaris hampir kalau mati itu pasti masuk neraka. Karena itu kami sangat bersyukur tidak mati dalam keadaan Islam, kami sangat bersyukur kami sudah keluar dari kegelapan dan ada dalam terang Kristus. Puji Tuhan, haleluya teman-teman. Saya salut sekali sama Mbak. Saya boleh boleh nanya dikit nggak, Mbak? Monggo silakan. Mas aktor J-nya tuh mungkin mau ngomong juga, tapi maaf ya, aku duluan ya. Aku mau dengar dong sedikit kesaksian tentang Mbak, bagaimana pengalaman Mbak bersama Tuhan Yesus sebelum Mbak ninggalin Ini ajaran aku lama itu. Bang Pura ya, Ya, Bang. resek-resek. Bukan aku, bukan. Yang ngomong siapa? Ini aktor J yang ini kresek-kresek suaranya. Yang kresek-kresek mute aja. Yang tidak berbicara mute aja. Di mute dulu terus dihidupin lagi biar hilang biasanya gitu. Oh, kok keluar? Malah turun. Udah keluar dia. Iya, tadi kresek-kresek tadi. Dengan dia. Aku ya, mau dengar, aku kan ikutnya udah pertengahan, aku belum tahu kesaksiannya gimana Mbak bisa sampai kenal Tuhan Yesus sampai sejauh ini begitu. Pertanyaannya ya, lebih spesifik sama apa? Aku juga belum pernah dengar, cuman di WA dulu pernah dengar namanya Marina diomongin sama teman-teman yang Oneness. Maksudnya pengalaman pertama Mbak. Makanya dengar nama Marina dulu. Bisa ketemu sama Tuhan Yesus sampai akhirnya Mbak memutuskan mengikuti Tuhan Yesus itu. Ada pengalaman besarnya apa? Saya mungkin tidak memiliki pengalaman supranatural yang bermimpi, ada melihat cahaya, no, saya bukan orang seperti itu. Mungkin Tuhan tidak memang tahu, dia kenal saya tidak orang yang seperti itu. Saya bukan orang yang diberikan kesempatan untuk menikmati hal-hal yang seperti itu atau apapun itu, tidak ada ya. Saya tidak menafikan kalau ada orang yang memang mengalami hal itu. Hanya saya saya dengan suami itu orang yang sangat-sangat realistis. Jadi itu tidak terlalu suka dengan hal-hal goib. Ya, bisa jadi kalau terjadi hal goib kepada kami malah menyaksikan kuasa Allah itu ya. Maka itu Allah itu sangat mengenal kami lebih daripada siapapun. Ya, jadi saya pribadi nggak ada perkara-perkara seperti itu, nggak ada teman-teman. Jangan kalian berharap saya punya cerita-cerita yang kayak orang tiba-tiba gini, enggak. Saya hanya melalui pemikiran saya diubahkan. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana mungkin, how could, ya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia bisa sentuh orang itu, dia bisa panggil orang, dia bisa tangkap orang, suka-suka dia melalui cara apapun. Karena yang berotoritas adalah dia, bukan kita. Dia hanya mengubahkan cara pikir saya justru melalui pengajaran-pengajaran yang sesat. Jadi bagaimana cara saya dididik ya, dalam pengajaran selama saya menjadi muslimah, itu justru yang membuat saya berpikir, masa sih Allah yang benar seperti ini didikannya, ajarannya, masa sih keyakinan yang benar seperti ini, ditambah lagi memang tidak ada jaminan untuk bisa hidup kekal atau masuk ke dalam surga. Nah, jadi pemikiran-pemikiran ini yang diubah, yang disentuh, ya. Banyak kok orang itu bisa menerima Kristus hanya dengan membaca, hanya dengan mendengar lagu pujian, ya, hanya dengan mendengar cerita orang sepintas, hanya dengan sekedar mendengarkan khotbah yang sambil lewat. Banyak sekali orang diubahkan dengan cara-cara yang seperti itu. Dan itu tidak ada satu perkara yang sungguh spektakuler yang bagaimana, tidak ada. Mengalir begitu saja, termasuk pemikiran saya diubahkan. Ketika dalam akidah lama saya diperkatakan bahwa wanita itu tidak berharga, tidak semulia seperti manusia yang namanya laki-laki, saya mulai berpikir, masakan Allah menciptakan manusia karena perbedaan gender lalu membedakan perlakuan. Jadi kalau diperkatakan wanita mulia di dalam akidah lama saya itu, saya mengalami semua itu omong kosong, tidak ada. Ya, apalagi ketika saya dengan setengah mati berjuang untuk memperoleh ridho Allah, tetapi tetap diperkatakan bahwa kelak itu penghuni neraka dipastikan sepertiga adalah wanita. Perhatikan, dipastikan sepertiganya itu adalah wanita loh, perempuan. Tetapi di sisi lain tidak pernah diperkatakan isi surga itu siapa. Nah, dari situ logika sederhana saja berpikir, loh ngapain gua repot-repot capek-capek, toh endingnya sepertiga pasti masuk neraka. Sedangkan surga secuil pun tidak ada. Tidak pernah ada perkataan jaminan masuk surga itu, tidak ada.
Jadi masuk nerakanya sudah pasti, absolutely yes, sedangkan surganya nothing, nggak ada. Nah, lalu mau ngapain lu repot-repot di dunia? Udah lu repot di dunia, capek di dunia, menderita di dunia, jadi babu, jadi budak di dunia, matinya pun pasti sepertiga masuk neraka. Nah, kalau sepertiganya itu bagiannya adalah saya, ya rugi dong saya. Itu ya pemikiran-pemikiran kita bisa kok diubahkan oleh Tuhan, bisa disentuh kok, ya. Karena dia tahu persis siapa kita. Dan Yesus Kristus itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Allah kita itu adalah Allah yang di atas segala Allah. Dia berkuasa. Jadi Allah-Allah lain itu tidak ada apa-apanya, teman-teman. Jadi ketika sang penguasa di atas segala sang penguasa ini yang bertindak, memilih atau memanggil, Allah-Allah cemen itu, Allah-Allah bentukan buatan manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berdaya. Jadi pemikiran-pemikiran saya aja diubahkan, sehingga saya tidak ingin menjadi wanita yang hina. Saya tidak ingin menjadi manusia yang hina. Saya tidak ingin anak keturunan saya juga kemudian memiliki Allah yang salah, iman yang salah, lalu berketurunan atau memiliki attitude karakter yang hina. Nah, itu aja yang mendorong saya untuk benar-benar keluar. Karena sejatinya mama itu adalah madrasah ya, sekolah bagi anak-anaknya. Madrasah pertama bagi anak-anaknya. Maka saya menuntut diri saya dulu untuk dapat Allah yang benar, pengajaran yang benar, sehingga kedua, waktu itu anak saya masih laki-laki 2. Sehingga kedua anak laki-laki saya itu bisa mendapatkan pengajaran tentang iman yang benar, Allah yang benar. Karena kaitannya itu akan panjang, teman-teman. Panjang sekali. Wanita diperkatakan penghuni neraka itu pasti. Wanita itu kalau sudah datang kelemahannya, baik nifas, baik haid, dia tidak bisa bertemu dengan Tuhannya. Dia tidak bisa beribadah, tidak bisa. Jangankan beribadah, memegang kitab sucinya saja tidak boleh. Bayangkan, sebegitu hinanya, sebegitu rendahnya, tidak memiliki hak. Otaknya diperkatakan separuh. Jadi keputusan yang brilian pun keluar daripada mulut seorang wanita tidak akan didengarkan. Dia harus membawa saksi, dianggap separuh, tidak ada nilainya. Luar biasa penghinaan-penghinaan itu saya alami, sehingga saya berpikir, masa sih Allah katanya adil tapi kok seperti ini gender menjadi pembeda? Di mana letak keadilan Allah kalau gender itu menjadi pembeda? Lah kalau kayak gini Allah saya tuntut kamu, saya jadinya laki-laki aja, jangan perempuan. Saya mau jadi laki-laki, saya nggak mau jadi perempuan. Waktu itu saya sempat berpikir seperti itu sampai berperkara kepada Allah. Tapi saya bersyukur ya Allah di atas segala Allah. Di dalam Yesus Kristus dia touching saya punya mind, saya punya pikiran. Ternyata ada Allah yang benar, Allah yang sejati, Allah yang adil dalam bentuk keadilan yang hakiki, Allah yang penuh kasih dalam bentuk kasih yang hakiki. Bukan adil-adilan atau kasih-kasihan, enggak. Nah itulah Allah itulah yang akhirnya menyentuh pikiran saya untuk membuka. Ada Allah yang lebih benar daripada Allah yang selama ini kamu yakini. Oke, siapakah dia? Bagaimana caranya? Apa yang diajarkannya? Nah, itu menuntut saya. Itu enggak sebentar, teman-teman. Itu menuntut saya untuk berpikir terus sampai satu masa saya berani mengambil keputusan. Saya mau menjadi Kristen. Saya mau menjadi pengikut Kristus. Saya akan tinggalkan akidah lama saya dengan segala macam didikan, ajaran, pemahaman, kaidah-kaidah yang membuat saya sebagai wanita tuh sangat hina, tidak berharga. Saya akan tinggalkan itu. Saya akan mencari Allah yang benar-benar adil, yang benar-benar kasih, yang tidak membuat wanita itu rendah serendah-rendahnya. Nah, itu yang mendorong saya, teman-teman. Ya, bagi saya itu penting. Jadi, banyak pengalaman akhirnya menggiring saya untuk mengakui bahwa memang di luar Yesus Kristus, pertama, tidak ada keselamatan. Yang kedua, di luar Yesus Kristus, wanita tidak berharga. Makanya sampai hari ini hashtag saya itu sangat terkenal, saya gaung wanita brilian, pilih Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus, you are nothing. Benar-benar. Ya, betul. Berarti Mbak sudah mengikuti ajaran yang menjadi 5 gadis bijaksana itu. Luar biasa, teman-teman ya. Betul. Bang Uray, Bang Charlie, izin pamit lebih dulu ya, Bang. Oke. Selamat izin malam. pamit, Malina. Ya, Silakan. Ya, thank you teman-teman ya yang sudah mampir ke ruangan saya. Kiranya Tuhan berkati kita. Tuhan berkati. Amin. Amin. Monggo silakan. Ada yang mau disampaikan lagi atau ada yang mau nanya? Jadi kalau ditanya terus pola hidup apa yang berubah? Terus banyak teman-teman yang berubah. Banyak banget yang berubah. Saya tidak berbicara tentang mujizat-mujizat yang enak-enak. Tapi minimal itu
Ya, sambil menunggu Malina, mungkin saya ingin menambahkan juga di dalam Alkitab itu kami sangat menghormati dan menghargai kedudukan perempuan. Ya, contohnya di Alkitab itu ada tokoh yang namanya Deborah. Selain disebut sebagai Nabia, dia itu adalah tokoh yang disebut juga sebagai hakim gitu. Nanti itu agak-agak sejaman dengan nanti kita Simpson begitu ya. Lalu ada lagi Ruth dan seterusnya, nanti kita bisa panjang lebar membicarakan masalah ini. Tapi intinya bahwa kekristenan menghargai dan menghormati posisi perempuan di tengah masyarakat, di dalam gereja, bahkan di dalam aspek kepemimpinan, gitu. Baik, terima kasih. Silahkan, mungkin buat dari yang lain. Selamat malam. Salam, selamat malam. Malam. Yo, malam. Ya, apakah bisa bertanya-tanya? Silakan. Iya, begini Pak. Saya mau menanyakan mengenai Yesus. Apakah Yesus juga termasuk keturunan dari Raja Daud? Jawaban singkatnya, iya jelas. Baik. Berarti Raja Daud atau Daud mempunyai turunan kan Yusuf, kalau tidak salah ya. Dan Yusuf adalah ayah daripada Yesus. Sedangkan Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria tanpa ayah. Apakah Yesus juga termasuk turunan dari Raja Daud atau dari Daud, sedangkan Yusuf bukan ayah kandung daripada Yesus? Baik. Kalau jawaban panjang lebarnya, kita akan berbicara yang namanya Bible Study, Bang, atau Pak. Tetapi jawaban singkatnya, nanti ini bisa dipertanggungjawabkan di kitab-kitab dan di Injil Matius misalkan ya. Nah, jadi gini. Di dalam budaya Yahudi, garis keturunan laki-laki atau patriark dari keturunan laki-laki itu sangat penting. Gitu. Ya, Pak? Ya, maksudnya patrialisme ya. Patrialisme, betul. Paternalistik. Iya, patrialistik. Betul. Tetapi kan terputusnya di Yusuf ya. Maksudnya dalam arti begini. Yesus kan tanpa ayah. Sedangkan Yusuf adalah bukan ayah sedarah, ya kan, dalam arti ayah kandung daripada Yesus.